Halo Sobat Mumin, apa kabar? Iya. Jangan tanya kenapa intronya seperti itu, saya juga nggak ngerti. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Happy banget kan? Yoi dong, akhirnya kita bisa mengalahkan musuh bebuyutan kita 2-1. Wih, skornya tipis tapi terus terang saja kemarin itu kita benar-benar menguasai pertandingan. Padahal aku mengharapkan pertandingan yang seru ya, serang menyerang sama kayak waktu kita derby lawan Milan itu. Ternyata di babak kedua terutama Juventus memilih untuk low block, jadi bertahan. Dan kita ya menguasai permainan tapi memang sulit menciptakan peluang karena memang dia ngumpul semua parkir bus. Aduh, padahal dulu Juventus benci banget sama Mourinho karena katanya Mourinho mainnya parkir bus, tapi sekarang malah mereka yang main kayak gitu. Sebenarnya di babak pertama itu pertandingan seru karena kita adu pressing agak temponya tempo tinggi kan. Tapi praktis aku lihat memang Juventus itu kurang berbahaya serangannya. Aku cuma ngeliat satu orang aja yang sangat berbahaya dari Juventus, yaitu Bernardeschi. Ini benar-benar dribblenya oke, soloran beberapa kali membahayakan. Dan pada akhirnya ketika mereka berhasil mencetak gol lebih dulu, kita sempat agak kelimpungan. Terlihat sekali pemain kita yang biasanya sabar, tapi kemarin justru terburu-buru setelah kita kebobolan. Beda ya bermain terburu-buru dengan bermain cepat. Terburu-buru itu lebih ke ketika bola belum mestinya ngumpan, sudah diumpan. Dan itu pun karena sekali lagi karena terburu-buru umpannya jadi kurang akurat. Tapi beruntunglah kita punya Brozovic yang perlahan tapi pasti mengembalikan ritme permainan Inter ke tempo yang oke gitu ya. Jadi tidak terlalu lambat tapi tidak juga terburu-buru, kapan saatnya main cepat dan sebagainya. Oh ya, ini menurut pendapatku pribadi ya, kemarin yang jadi man of the match itu kan Alexis Sanchez kan, karena ya wajar dia mencetak gol yang sangat dramatis. Bayangkan bro, menit 120 itu benar-benar kayak keajaiban atau dramatis banget gitu. But at least kita cetaknya gol murni, bukan penalti. Walaupun sebelumnya dapat penalti juga. Gesek voucher lah kalau dikatain kan. Tapi itu memang penalti. Nanti aku akan bahas memang murni penalti. Jadi memang salah mereka. Kemudian aku mau menyoroti juga Dzeko. Peran Dzeko kemarin juga bagus ketika dia bermain, ketika dia hold up play itu sangat bagus. Dan juga kehadiran Dzeko itu praktis membuat aerial battle kita itu sangat bagus. Jadi hampir semua aerial battle itu kita yang menang. Aerial battle itu maksudnya battle di bola atas, aerial tulisannya ya. Nah kemudian ketika akhirnya Dzeko diganti, sekaligus dua striker diganti, Lautaro dan Dzeko, irama permainan kita memang bukan irama yang berubah ya, tapi stylenya lebih berubah karena sekarang kita mainnya lebih dari kaki ke kaki, lebih jarang lah umpan panjang ke depan. Tapi justru gol kita itu berawal dari umpan lambungnya si Di Marco. agak anomali sebenarnya. Di saat kita mengurangi umpan lambung, justru golnya dari umpan lambung. Kemudian kalau dari Juventus ya, terus terang bukannya meremehkan, tapi aku memang tidak melihat permainan Juventus itu berbahaya. Ya gimana mau berbahaya, orang mereka mainnya bertahan toh. Terutama di babak kedua mereka benar-benar low block, benar-benar bertahannya dalam banget. Tapi satu yang aku soroti itu Chiellini guys. Gila ini. Kalau kita ngelihat permainannya aja itu benar-benar tidak nyangka loh. Ini back umurnya 37 tahun. Hampir semua duel dia menangkan. Gila bener. Itu pun ketika mungkin banyak dari kalian yang mikir ketika Barella itu dilanggar itu mestinya penalti. Nah kalau menurutku sih itu 50-50 ya, tergantung wasitnya. Karena aku dengar sendiri si komentatornya berbicara bahwa
ketika nantinya kan Zeko juga dilanggar, tapi ternyata penalti, padahal kejadiannya mirip kan. Kenapa Zeko dapat penalti, tapi ketika Barella dilanggar tidak dapat penalti. Nah, faktor utama itu karena ketika dalam kasusnya Barella itu bola itu memang Barella yang duluan sentuh, tapi satu itu dalam kecepatan tinggi dan bola itu sudah jauh ininya. Ketika walaupun Barella yang bisa nyentuh bola, tapi bola itu lari jauh. Jadi menurut perhitungan si wasit, walaupun misalnya Barella tidak dilanggar, itu bola itu tetap akan out. Nah, itu sih aku dengar komentarnya ngomong kayak gitu. Nah, yang kedua, ini ada komentar yang menarik dari mantan wasit Serie A namanya Graziano Cesari. Nah, menurut dia itu begini, Barella's foot goes into that of Chiellini, who then collides into him with his knee. Jadi kakinya Barella itu yang mereka kan punya ini, sama-sama punya jalur. Nah, kakinya Barella itu yang nyengot ke ininya Chiellini, makanya kemudian sudah tidak terhindarkan kena lututnya Chiellini kan, tapi bukan Chiellini yang mau sengaja melanggar Barella gitu sih menurut si Cesari ini. Kalau menurutku sih 50-50 tergantung wasitnya. Kalau wasit lain yang ngelihat itu mungkin akan penalti, tapi nggak apalah, kan nggak usah diperpanjang, yang penting kita udah menang kan. Nah, ini aku mau bacakan beberapa rating pemain Inter nih. Handanovic dia dapat 6, ini aku kutip dari 90minute.com ya. Handanovic dapat 6. Nah, menurutku kemarin tuh bukan penampilan terbaik Handanovic. Satu, karena dia memang tidak banyak mendapat ancaman. Dua, ketika dia mendapat ancaman dia kebanyakan bengong. Aduh, pandangan Superman-nya tuh muncul lagi yang gitu dulu. Kalau ada bola, diliatin aja, mungkin dia belajar telekinesis atau gimana. Jadi menurutku sih harusnya 5,5, terus terang aja, sorry Handanovic. Kemudian Skriniar dapat nilai 7. Wah, menurutku Skriniar kemarin bermain sangat bagus, hampir tidak ada kesalahan. Cuma dibandingkan Bastoni, kurangnya Skriniar itu adalah dalam fase menyerang aja. Dia tidak sepiawai Bastoni. Kalau Bastoni menyerang dan bertahan sama baiknya, tapi kalau dalam hal bertahan Skriniar lebih bagus, cuma dalam hal menyerang Bastoni lebih bagus. Kelebihan Bastoni itu adalah dia bisa ngehold bola, jadi kadang-kadang dia bisa juga memperlambat tempo ketika diperlukan. Itu ininya Bastoni. Kemudian dari 3 back ini aku lihat De Vrij yang permainannya agak kalau jelek sih nggak jelek, cuma dia beberapa kali melakukan kesalahan. Pertama, kalau kalian ingat waktu dia sundul bola ke Handanovic, maunya kan save kan, tapi terlalu jauh, akhirnya malah bolanya ketangkap tapi sudah out, jadinya corner. Untung enggak gol kan. Nah, kemudian kedua ya di golnya McKennie itu nanti aku akan bahas lebih detail ya. Kemudian untuk wingback dan midfielders, Dumfries ada momen di mana dia membahayakan, tapi overall memang agak kurang sih. Ketika Darmian masuk, lebih bagus mainnya sisi kanan kita. Dan yang terutama aku lihat memang kerja sama antara Dumfries dengan Barella ini agak kurang gitu loh. Kayak kurang nyetel aja. Dan kebetulan kemarin juga Barella kurang bagus mainnya. Dua-duanya dapat nilai 5. Dumfries 5, Barella juga 5. Kemudian Brozo, wah gila Brozo. Makanya aku bilang lebih cocok Brozovic yang man of the match. Cuma aku ngerti juga sih kenapa Alexis Sanchez yang terpilih, karena benar-benar dramatis. Gila, menit 120 golnya pak. Aduh, ini aku bacakan komentarnya. Stunning awareness and composure at the heart of the side to recover possession, then find a progressive outball countless time. Jadi kesadaran akan ruang yang sangat-sangat wow gitu banget. Stunning itu kalau kita stun itu kan kayak gitu loh. Jadi saking bagusnya dia main sampai kita wow kayak gitu. Kemudian composure itu artinya dia tenang, tidak panik gitu loh. Ketika recover possession, recover itu artinya ketika kehilangan bola kemudian kita merebut bola kembali sehingga sekarang kita yang punya possession atas bolanya itu. Kemudian setelah mendapatkan bola itu
mengatur kembali irama permainan kita, bolanya dibawa kemana. Ya seperti layaknya seorang playmaker kan. Kemudian Calhanoglu, Barella Barella agak di bawah standar, Calhanoglu sangat di bawah standar. Aku nggak tahu kenapa Calhanoglu kurang bagus mainnya. Mungkin dia karena kelamaan absen kali. Kemudian Ivan Perisic seperti biasa istimewa. Jadi kemarin itu sisi kiri kita hidup banget itu karena kerjasama Ivan Perisic dan Bastoni itu sangat hidup. Itu yang bikin gini. Coba kemarin misalnya Calhanoglu mainnya lebih bagus lagi. Waduh, pasti kita gol lebih dari 2. Kemarin sayang sekali loh, bersamaan Barella dan Calhanoglu mainnya agak kurang. Mungkin karena ada pengaruhnya juga ya, karena Juventus bermain sangat bertahan. Jadi praktis tidak ada ruang yang bisa dieksploitasi oleh Barella dan Calhanoglu. Jadi ini PR juga sebenarnya untuk Inzaghi ya, gimana caranya kita bisa menghadapi tim yang bermain bertahan. Tapi aku nggak nyangka sekelas Juventus mainnya bertahan. Malu-maluin. Nah kemudian depan Lautaro Martinez dan Edin Dzeko menurut aku decent itu artinya pas lah, tidak istimewa tapi juga nggak jelek-jelek banget. Lautaro Martinez itu ada 2 peluang, yang pertama sundulannya De Vrij, sayang banget dia tembak tapi nggak kena bolanya. Kemudian dia ada sundulan juga masih melebar. Kemudian Dzeko dia sangat berperan dalam build up play, memantulkan bola, menghold permainan, dan juga dia jadi titik awal penalti karena dia yang dilanggar kan. Itu juga berawal dari kerjasama yang sangat bagus dan pergerakan Dzeko yang sangat Dzeko ini kan bukan tipe pemain yang sangat cepat, tapi dia jeli membaca permainan sehingga walaupun dia speednya kalah, tapi karena dia start lebih dulu, jadi dia yang nyampe di bola duluan. Itu intelijen gitu. Dan kemudian pemain pengganti tentu saja Alexis Sanchez ya. Alexis Sanchez sejak dia masuk sangat aktif, sangat berusaha terlibat dalam build up play. Seperti biasa dia main sangat banyak turun ke bawah. Mungkin ini yang bikin Dzeko ditarik juga, karena Dzeko juga lebih sering turun ke bawah kan. Sedangkan kalau misalnya Dzeko duet dengan Alexis Sanchez kan nanti dua-duanya terlalu banyak turun, jadinya Korea yang dimasukkan. Kita tahu Korea itu lebih istilahnya lebih agak pemalas kalau dia ngerebut bola, jadi saling melengkapi lah dengan Alexis Sanchez kan. Setuju nggak kalau aku bilang Korea itu agak males kalau kalau kita lagi kehilangan bola, iya kan? Kemudian Di Marco, secara overall sebenarnya Di Marco kurang bagus mainnya, tapi gol kita berawal dari umpan dia. Jadi umpan lambung dia ke tengah bola, dihalau oleh Alexandro, malah blunder. Nanti aku akan bahas. Oke, itu tadi rating player Inter ya, rating pemain Inter. Sekarang aku mau bahas golnya ya. Nah sekali lagi aku nggak bisa tayangkan replaynya karena tempo hari aku sudah coba, tapi malah kena copyright strike. Kesel banget. Jadi aku akan tampilin screenshotnya aja ya. Oke, ini gol dari Juventus. Nah, kenapa aku bilang tadi ini kesalahannya De Vrij? Di sini kita lihat Skriniar sudah bergerak menjaga Morata kan. Jadi pilihan Morata memang cuma ini aja. Dia tidak mungkin bisa menerobos istilah cut inside kalau duel 1 lawan 1 sama Skriniar, karena kita lihat di sini juga ada Dumfries di belakangnya Skriniar. Jadi kalaupun dia bisa melewati Skriniar udah pasti dihajar sama Dumfries. Nah, akhirnya dia umpan. Di sini kan sebenarnya sudah bagus posisi pemain kita. Ada berapa ini? Ada 7 pemain Inter, sedangkan pemain Juventus itu cuma McKennie aja yang ada di dalam. Dan McKennie ini sudah dijaga sama De Vrij sebenarnya. Tapi apa yang terjadi adalah ketika umpan sudah dilepaskan oleh Morata, De Vrij malah melepas McKennie. Dia mengira bola ini akan jatuh di sekitar tiang dekat dari gawang. Ternyata bolanya melewati De Vrij, dan De Vrij ketika balik badan, McKennie tidak terjaga dan dia sudah telat karena Bastoni juga sebelumnya dia ada di tiang jauh.
Dia tidak menjaga McKennie karena McKennie sedang dijaga oleh De Vrij. Jadi menurutku ini murni sih salahnya De Vrij. Makanya aku bilang De Vrij kali ini bukan penampilan terbaik dia. Nah, kalau untuk gol kedua kan nggak usah dibahas, orang penalti kan. Nah, ini kemudian gol kedua Inter. Ini sangat menarik loh. Karena umpan dari Di Marco, di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Juventus dan hanya ada 2 pemain Inter di kotak penalti lawan. Jadi secara matematis sebenarnya ini bukan masalah buat Juventus. Yang terjadi adalah Alexandro dia alih-alih membuang bola, malah dia pakai tahan dada mau memberi bola ke Chiellini. Dia tidak melihat Darmian yang datang dari blind spot. Nah, seperti yang aku bilang di analisa yang lalu ya, yang sayangnya harus di take down. Ketika ada situasi crossing itu memang pemain bertahan cenderung lebih memperhatikan striker atau gelandang serang yang menusuk dari second line. Sering sekali yang lepas dari perhatian itu adalah pemain sayap. Karena begini, bandingkan ya, karena aku pernah main sebagai back ya. Misalnya bola datang dari sana, kita kan perhatian kita ke sana. Yang kelihatan itu kan pemain yang datang dari sebelah sana atau pemain yang datang dari tengah kan. Tapi pemain yang datang dari sayap di belakang kita itu kan tidak kelihatan. Nah, inilah yang kebetulan terjadi. Darmian benar-benar datang dari blind spotnya Alexandro. Dia tidak sadar ada Darmian di belakangnya menguntit. Di sisi lain, ini ada 4 pemain. Tidak ada yang mengawal Alexis Sanchez sama sekali. Karena mereka sudah melihat ini, oh bolanya sudah Alexandro yang dapat. Itu bola gampang sebenarnya. Memang betul bola gampang. Itu harusnya dibuang aja. Tapi apa yang terjadi? Itu bola malah ditahan dada dikasih ke Chiellini. Darmian pun datang dari belakang. Alexandro bengong. What? Kok ada Darmian muncul kan? Sementara Chiellini terburu-buru mau menghalau bola. Sudah dicuri duluan sama Darmian. Dikasih dikasih assist ke Alexis Sanchez. Dan kembali Alexis Sanchez tidak terkawal. Rugani sudah telat. Kita lihat di sini Alexis Sanchez lolos dari offside, dia udah tidak terkejar lagi. Darmian sudah di bawah jatuh, Chiellini udah gini. Enggak, saya enggak ngelanggar ya. Siapa yang bilang lu ngelanggar? Darmian sudah berdoa, aduh semoga gol. Dan akhirnya gol. Ih, gila, ini benar-benar gol yang sangat dramatis. Aduh, bayangkan menit 120 guys. Aduh, mungkin kalian gimana kalau aku kasih analisa gol kayak gini, suka nggak? Jadi walaupun tidak bisa aku tampilkan highlightnya, replaynya karena masalah copyright, tapi kalau dari screenshot seperti ini kan kelihatan apa yang aku maksud kan. Aku kasih garis, kasih penanda, tanda panah dan segala macam juga kan. Oke guys, hari ini hari yang berbahagia. Akhirnya Simone Inzaghi memenangkan trofi pertamanya bersama Inter dan aku yakin ini bukan trofi terakhir dia karena di Serie A kita sangat top form. Liga Champions walaupun harapannya tidak besar tapi kita tetap punya harapan. Kemudian masih ada Coppa Italia. Jadi masa sih 3 itu lepas semua kan nggak mungkin kan? Setuju nggak? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah bela-belain nonton. Sampai jumpa di edisi Ngomin berikutnya. Ciao.